Di zaman akhir, Nabi berkata, Kristus di dalam gerejanya yang sejati adalah kelanjutan kitab tindakan. Alfa harus menjadi Omega, Omega harus menjadi Alfa. Maka di bawah Nabi Exodus yang ketiga, praise the Lord, keluarlah kamu dari antara mereka, keluarlah kamu dari Babel. Karena semuanya itu bukan bait suci, itu semualah pondok-pondok. Amen. Itu bukan gereja, itulah pondok-pondok. Haleluya. Dan ketika Anda dikeluarkan dari Mesir, ketika Anda dikeluarkan dari Farisi dan Saduki, maka tampillah bait suci. Di padang gurun, Exodus yang pertama, tampillah bait suci di Exodus yang kedua, gereja Alfa. Maka bagaimana dengan Exodus yang ketiga? Tetap dengan pola yang sama, tetap dengan prinsip yang sama. Anda harus keluar dari Mesir Anda harus keluar dari Babel Anda. Praise the Lord. Berbicara tentang membangun bait suci, Anda bicara tentang keluar dari Mesir. Berbicara tentang keluar dari Babel, berbicara tentang membangun kembali. Bisa menangkap? Dan yang pagi ini kita sedang berbicara tentang membangun bait suci, bukan membangun kembali. Anda mengerti yang saya maksudkan? Berarti beda, brother. Saya tidak katakan beda, mungkin sebagian Anda mengatakan itu beda. Tapi Anda harus tahu apa yang sedang kita bicarakan pagi ini. Kita sedang berbicara tentang prinsip pelayanan di dalam tabernakel. Praise the Lord. Dan jika Anda nggak mengerti prinsip ini, Anda tidak akan mengerti kebenaran di dalam kitab Wahyu. Why silence? Anda nggak mengerti prinsip ini, Anda tidak akan bisa menghampiri kitab Wahyu dengan benar. Karena kitab Wahyu penuh dengan semua yang ada di tabernakel Musa. Jadi untuk mengerti kitab Wahyu, Anda harus kembali ke sana. Dan kitab Wahyu dibukakan di tahun 1960 dengan dua peristiwa yang mengikuti sebelumnya. Yaitulah, ini kita Khrushchev melepaskan sepatunya dan menggebrakkan sepatunya ke atas meja di sidang PBB, memperlihatkan kaki-kaki jari-jarinya. Amen. Dan yang kemudian John F. Kennedy terpilih sebagai presiden Katolik Roma yang pertama di Amerika Serikat pada bulan November 1960, dan pada bulan Desember, Brother Branham mendapatkan pengilhaman, khotbahkan itu di zaman gereja. Bukakan kitab Wahyu. Brother, apakah itu ide seorang William Branham? No way. Hal yang sama Tuhan katakan kepada Musa di atas gunung Sinai. Hal yang sama. Oh, praise the Lord. Hal yang sama Tuhan suruhkan William Branham, khotbahkan. Amen. Pembukaan selubung Allah. Khotbahkan karya